Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhiri falyukrim daifahu. Artinya adalah bahwa barang siapa yang ngaku beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah bicara yang baik, atau jika tidak bisa bicara yang baik ya diam. Jangan banyak bicara, tetapi asbun, ya. Ketika mau bicara harus dipikirkan dulu kira-kira apa yang mau disampaikan itu akan memberikan kemaslahatan atau sebaliknya malah kemudaratan. Dan barang siapa yang beriman pada Allah, maka hormatilah tetangganya, dan juga barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hormatilah tamunya. Hadis ini sangat singkat tetapi maknanya sangat dalam, menyatakan tentang keterkaitan antara iman dan akhlak, antara akidah dan akhlak. Diawali dengan man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir. Barang siapa yang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir. Iman pada Allah dan hari akhir ini ada urusan akidah. Sedangkan falyakul khairan aw liyasmut, maka bicara yang baik atau diam. Nah, bicara yang baik atau diam itu adalah akhlak. Jadi ketika orang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia jaga ucapannya, jaga lisannya. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa setiap kata yang dilontarkan oleh lisannya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus setiap kata, setiap kalimat yang diucapkannya itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Di mana Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa di antara yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan azab neraka Allah itu disebabkan karena dosa lisan. Dia tidak bisa jaga lisannya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan bahwa al-aqilu an yatafakkar qabla an yatakallam. Orang berakal itu adalah mereka-mereka yang berpikir dulu sebelum dia berbicara, ya. Oleh karenanya, jika kita pun sama ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kita jaga ucapan-ucapan kita, jaga lisan-lisan kita. Sebelum kita berbicara kepada orang, hendaklah kita pikirkan ini maslahat atau mudarat. Termasuk juga ya setiap kalimat, ya ucapan-ucapan yang kita tuliskan di media sosial, ya, di media elektronik, media cetak, itu pun harus hati-hati juga, karena ini merupakan cabang dari kapan itu. Yang selanjutnya, barang siapa yang aku beriman pada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangga. Tetangga ini merupakan orang terdekat dalam hidup kita saat ini, terutama kita yang berada di dalam perantauan, ya. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tanda keimanan orang pada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat itu dia memuliakan tetangganya. Bahkan orang-orang yang tidak memuliakan tetangganya, tapi sebaliknya malah berbuat jelek pada tetangganya, tidak dikatakan dia itu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa la yu'minu bi man adza jarohu. Tidak dikatakan beriman kepada aku, kata Rasul, orang-orang yang menyakiti tetangganya, ya, orang-orang yang menyakiti tetangganya. Kemudian yang selanjutnya, ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, beliau mengatakan 3 kali, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Artinya demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Maka para sahabat terkaget-kaget. Mereka mengatakan, laqad khaba wa khasara man hum ya Rasulullah. Sungguh rugi ini orang, wahai Rasul. Siapa sih yang dimaksud dengan tidak beriman kepada Allah itu? Dan diulang-ulang oleh Rasul 3 kali. Maka qala Rasulullah SAW menjawab, man la ya'manu jaruhu biwaiki. Orang-orang yang keberadaannya itu tidak membuat nyaman tetangga-tetangga yang di sebelah. Jadi kalau misalnya kelakuan kita, ucapan kita, tindak tanduk kita membuat tetangga di sebelah tidak nyaman, ya, apalagi menyebabkan tetangga itu pindah rumah. Ketika ditanya kenapa sih pindah rumah, karena nggak nyaman tetangga sebelah, maka itu nggak dikatakan beriman. Jadi
Kalau begitu iman itu bukan sekedar amalan-amalan ritual ya, amalan-amalan ibadah mahdoh saja, tetapi ibadah goir mahdoh pun ini merupakan salah satu bentuk keimanan, bukti ya. Bicara yang baik itu ibadah goir mahdoh, kemudian juga menghormati tetangga juga ibadah goir mahdoh. Termasuk juga yang ketiga, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang aku beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia hormati tamunya. Siapapun yang datang, ya, ikramu duyub, muliakan tamu karena tamu itu membawa keberkahan. Maka kalau kita perhatikan kembali, Islam itu bukan sekedar ibadah ritual saja, tetapi Islam juga adalah akhlak, Islam juga adalah muamalah. Pada suatu ketika Rasulullah SAW itu ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, madin, wahai Rasul, apa itu agama? Maka Rasulullah SAW menjawab, ad-dinu husnul huk, agama itu berakhlak baik. Enggak berakhlak baik, enggak dikatakan beragama lah kalau begitu. Kemudian min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sebagian dari tanda baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kemudian dalam riwayat yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, artinya sempurna imannya orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ada kita jumpai orang yang secara ritual mungkin rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin tilawah, rajin zikir, rajin sholawat, rajin wirid, tetapi di waktu yang bersamaan kalau ngomong ya menyakiti orang. Kalau bicara terkadang membuat orang tersinggung. Kalau dia mengungkapkan kata-kata, pasti yang keluar itu adalah kesombongan, cacian, makian, hinaan, sehingga membuat tidak nyaman orang-orang yang berada di dekatnya. Kita dapat gitu. Berarti ini kenapa bisa terjadi? Bukankah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Sebenarnya benar, cuman ya orang yang melaksanakan salatnya itu mungkin dia belum betul ya, karena sholat yang betul-betul itu adalah sholat yang bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Selama ini mungkin dia belum menjiwai ibadah sholat, di mana dalam sholat ini kita harus memandang ke tempat sujud, artinya senantiasa bertawadhu. Kemudian kita pun dalam sholat itu hanya mengeluarkan kalimat bacaan-bacaan sholat saja. Jika kita mengeluarkan kata-kata di luar bacaan sholat bisa batal. Maknanya bahwa dalam kehidupan kita tuh harus hati-hati menjaga lisan. Dalam sholat pun kita tidak boleh banyak bergerak ya, karena banyak bergerak itu bisa makruh, bahkan bisa membatalkan sholat ya, karena gerakan-gerakannya itu tidak perlu. Di dalam kehidupan kita pun sama, ketika kita menjalani kehidupan harus menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, tindak tangan kita, jangan sampai sembarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Al-muslim man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, artinya orang muslim itu adalah mereka-mereka yang lisan dan tangannya itu selamat dari menyakiti orang lain. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah SAW itu menekankan kepada para sahabat untuk senantiasa meningkatkan akhlak, memperbaiki akhlak. Innama bu'istu diutamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak ini bukan sesuatu hal yang sifatnya teori, emang butuh dipraktekkan dan butuh dibiasakan agar bisa menjadi karakter kita ya. Kenapa? Karena akhlak yang baik itu adalah tanda imannya baik. Iman yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Jika dia ngaku beriman tetapi akhlaknya tidak baik, maka sebenarnya dia belum baik. Maka antara iman sama akhlak ini punya keterkaitan yang sangat besar sekali. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit quluban ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana, tetapkanlah hati kami ala dinika wa ta'atik, pada agamamu dan ketaatan kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.